Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiodita Nur Afiah dengan NIM 20310301001 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 8. Di sini saya akan mengikuti ujian kompre yang dilaksanakan secara online. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan sebuah surat yang terdapat dalam Al-Quran yang berisikan dakwah-dakwah, yakni surat Al-Waqiah ayat 77 hingga ke 80 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin. Shadaqallahul adzim. Jadi, ayat-ayat ini menggambarkan momen kematian seseorang dan pertanyaan yang diajukan oleh para malaikat untuk orang-orang kafir pada saat itu atau pada saat kematian. Jadi, asbabun nuzulnya dari ayat Al-Waqiah ini yaitu ketika orang-orang kafir Quraisy berkata, jika kami benar-benar dalam alam kehidupan lagi setelah kita mati dan dihidupkan kembali, kami akan memperbaiki amal kita dan kami akan memperbaiki hubungan kita kepada Tuhan kami, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, dalam hubungan mereka, Allah menunjukkan atau menjawab bahwa mereka tidak akan bisa hidup kembali dan memperbaiki amal-amal yang sudah mereka perbuat pada saat kehidupan. Mereka sudah terlambat. Jadi, ayat ini dapat dijelaskan pentingnya beriman dan bertindak sesuai dengan ajaran Islam selama hidup di dunia, karena tidak ada kesempatan untuk tobat setelah seseorang sudah berada di alam kematian. Jadi, menurut saya ayat ini menjelaskan bagaimana alam kehidupan di akhirat kelak dan kita selama hidup akan dipertanggungjawabkan amal kehidupan kita. Jadi pesan saya, kita bisa belajar agama sejak dini dan kita bisa dapat menerapkan nilai-nilai yang sudah dijelaskan pada Al-Quran, mana yang baik dan mana yang buruk, dan yang buruk kita perlu meninggalkan, dan yang baik kita pelajari dan kita laksanakan. Jadi seperti itu surah Al-Waqiah ayat 77 hingga 80 yang berisikan dakwah. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang dakwah dan komunikasi. Dakwah menurut saya yaitu upaya atau kegiatan untuk menyampaikan sebuah ajaran dan nilai-nilai agama kepada orang lain dengan tujuan untuk mengajak mereka kepada kebenaran dan kebaikan. Jadi, dakwah tersendiri merupakan suatu kegiatan di mana kita mengajak sekumpulan orang atau orang-orang tertentu untuk kita ajarkan bagaimana kehidupan yang baik dan nilai-nilai kebenaran yang sudah diajarkan pada agama masing-masing. Seperti itu. Lalu yang kedua yaitu ada komunikasi. Jadi komunikasi menurut saya yaitu proses penyampaian pesan dan pertukaran informasi antara dua belah pihak atau lebih. Hal ini melibatkan penggunaan bahasa, simbol, gestur, dan media lainnya untuk menyampaikan maksud dan makna tertentu yang akan disampaikan oleh si komunikan. Tujuan komunikasi tersendiri sangat bermacam-macam, termasuk untuk menyampaikan sebuah informasi, menyampaikan sebuah perasaan, mempengaruhi perilaku, membangun hubungan, dan menciptakan pemahaman kebersamaan.
Baik, selanjutnya yang ketiga saya akan menjelaskan pengalaman saya masuk prodi komunikasi penyiaran Islam. Jadi awal mula saya bisa masuk prodi komunikasi penyiaran Islam ini memang saya niatkan dari awal dikarenakan saya ingin belajar lebih dalam bagaimana komunikasi dengan baik dan benar. Selain belajar cara komunikasi dengan baik dan benar, saya juga bisa belajar yaitu mengenai jurnalistik, reporter, dan lain sebagainya. Selain itu, komunikasi penyiaran Islam ini juga mengajarkan tentang agama, di mana komunikasi dan agama disatu padukan menjadi hal yang menarik untuk saya pelajari, seperti itu. Pengalaman selanjutnya yang saya rasakan yakni pada saat PPL. Pada saat PPL, di mana saya bisa menerapkan yang sudah saya pelajari selama saya di kampus mengenai jurnalistik, reporter. Jadi pada saat saya PPL di Suara Kota Probolinggo tepatnya, saya bisa mengisi suara atau mengisi siaran radio kepada masyarakat Probolinggo, dan saya bisa belajar atau menerapkan bagaimana menulis berita dan diposting pada website Kota Probolinggo, seperti itu. Dari situ saya merasakan pribadi yang lebih baik, di mana saya bisa tampil lebih percaya diri kepada publik umum dan lain sebagainya. Jadi itu pengalaman saya selama saya belajar di Prodi Komunikasi Penyiaran Islam di Universitas Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan keurgensian Prodi Komunikasi Penyiaran Islam pada saat era modern. Jadi, kuliah di program KPI ini memiliki urgensi yang sangat penting dalam era modern, terutama pada konteks dakwah. Mungkin ada beberapa alasan mengapa program studi ini sangat penting dalam upaya dakwah pada era modern. Yang pertama yaitu penggunaan sebuah media sosial. Pada era modern saat ini, media sosial, teknologi digital memiliki peran yang sangat penting dan sangat besar dalam menyebarkan sebuah berita dan pesan-pesan dakwah. Program studi ini memberikan pemahaman tentang bagaimana memanfaatkan media sosial yang ada dengan cara membuat konten digital seperti konten dakwah pada TikTok, pada Instagram, pada Facebook, dan pada media sosial lainnya untuk menyampaikan pesan-pesan agama secara efektif kepada khalayak yang lebih luas tentunya. Lalu yang kedua, bisa mendorong kita semua untuk berdialog antar agama dan budaya. Jadi dalam situasi yang semakin kompleks dan multikultural pada saat ini, penting bagi komunikator Islam untuk dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang-orang dari berbagai latar belakang, berbeda budaya dan berbeda agama. Apalagi di Indonesia memiliki sangat banyak bermacam-macam agama dan bahasa, terutama budaya. Program studi ini memungkinkan para mahasiswa untuk memahami nilai-nilai komunikasi antar budaya dan bagaimana mempromosikan dialog dan pemahaman antar agama. Lalu ada pengembangan keterampilan komunikasi, di mana para mahasiswa dapat belajar lebih dalam bagaimana cara komunikasi yang baik dan benar. Komunikasi yang efektif merupakan kunci dalam menyebarkan pesan-pesan dakwah. Jadi, melalui kuliah pada program ini, mahasiswa dapat mengembangkan sebuah keterampilan komunikasi verbal dan nonverbal serta dapat diterapkan pada umum. Jadi, pengembangan komunikasi ini dapat diterapkan kepada masyarakat yang lebih luas dan lebih
baik tentunya. Dengan memahami urgensi dan relevansi program KPI ini, dalam konteks dakwah di era modern, kita dapat melihat betapa pentingnya sebuah peran komunikator dalam menyebarkan ajaran kebaikan, yaitu ajaran agama Islam, dan mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar umat beragama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.